Kelangkaan makanan dan penghindaran predator adalah beberapa tekanan utama bagi hewan laut dalam untuk tumbuh begitu besar dan memiliki metabolisme yang lambat. Air yang dalam dan juga dinginlah yang menyebabkan terjadinya gigantisme. Aaron Bergman menyatakan bahwa hewan yang ditemukan di lingkungan dingin akan berukuran lebih besar dibandingkan dengan yang ditemukan di lingkungan hangat. Namun aturan ini hanya terbukti pada hewan endoterm. Namun, apakah aturan ini juga berlaku pada hewan ektotermik seperti cumi-cumi, kepiting, dan isopoda yang mengalami atau yang menghuni perairan dalam? Namun, pada spesies tertentu, dapat dilihat pada wilayah kutub, di mana spons laut, cacing, dan bahkan organisme bersel tunggal berukuran sangat besar. Teori utama fenomena ini adalah bahwa air yang lebih dingin membawa lebih banyak oksigen, memungkinkan makhluk air memiliki ukuran tubuh yang besar. Contoh spesiesnya itu ada hiu Greenland yang hidup di suhu air min 2 derajat sampai 7 derajat Celcius, kedalaman lebih dari 2000 meter dengan panjang tubuh 7 meter dan berat 1,4 ton. Ilmuwan memperkirakan umur rata-rata mereka setidaknya 272 tahun dan beberapa mungkin hidup lebih dari 500 tahun. Mereka sangat lambat dan oportunis dalam mencari makanan mereka. Mereka memakan ikan, cumi-cumi, dan bangkai apapun yang mereka temukan. Sama seperti cumi-cumi, mereka juga kesulitan menemukan dan mengejar mangsa di perairan gelap gulita. Meskipun airnya tidak terlalu gelap, hiu tetap tidak melihat karena krustasea tertentu terus-menerus menempel pada bola mata mereka dan merusaknya hingga mengalami kebutaan total. Amfipoda perairan dangkal biasanya memiliki sekitar 5 mm sampai 20 mm. Namun di perairan dalam mereka dapat tumbuh hingga panjang 34 cm. Alcela giganti dikenal sebagai amfipoda super raksasa yang pernah ditemukan panjangnya bisa mencapai 50 cm. Alasan lain mengapa ukuran tubuh mereka sangat besar mungkin ada hubungannya dengan kekentalan air pada kedalaman dan suhu dingin tersebut. Salah satu hadal amphipod, Hirondelle-gigas, ditemukan memiliki enzim selulase yang unik, yang tujuannya adalah memecah materi tanaman. Ketika para ilmuwan menguji enzim ini dapat mengubah serbuk gergaji dan bubur kayu langsung menjadi glukosa. Aktivitas enzimatiknya meningkat di bawah tekanan hidrostatik yang tinggi. Semakin tinggi tekanannya, semakin cepat dan efisien enzim mencerna selulosa. Mungkin tidak ada tumbuhan hidup di zona hadal, namun terkadang potongan kayu apung berukuran besar akan tenggelam hingga ke dasar laut yang paling dalam. Dan kemampuan untuk mengubah kayu ini secara langsung menjadi energi memiliki nilai kelangsungan hidup yang tinggi bagi hewan yang tidak mempunyai banyak pilihan.